Wa nunazzilu lan nururaken ingsun minal Qur'ani bayane saking Al-Qur'an lil bayani utawi men iku dudu manuk bayan mertelaken nurunaken ma ing perkara wa kang utawi ma iku syifaun obat iku syifaun obat minal dhalalati saking sasar minal dhalalati saking sasar wa rahmatun lan rahmat welas asih lil mukminina maring pira-pira kang iman bihi kelawan Al-Qur'an wala yazidu zalimina wala yazidu lan ora nambahi wala yazulan orang nambahi Al-Qur'an al-zalimina ing pira-pira kang zalim al-kafirin atau pira-pira kafir illa khasaron nambahi illa khasaron angin ing rugi atau ketunan likufrihim bihi likufrihim karena oleh kufure al-zalimin al-kafirin bihi kelawan Al-Qur'an lawan Al-Qur'an wa idza an'amna lan nalikane an'amna paring nikmat sapa ingsun wa idza an'amna lan nalikane paring nikmat sapa ingsun al insani ing atase menungso al insani ing atase menungso al kafir kang kafir a'rada mongko mengu sapa insan mengu ani syukri saking syukur ani syukri saking syukur ani syukri saking syukur wa na'alan ngedoh sapa insan wa na'alan ngedoh sapa insan wijani wi lawan lambunge insan wijani wi lawan lambunge insan sanna tegese ngengokaken sapa insan ngengokaken sapa insan itfahu ing lambunge insan itfahu ing lambunge insan mutabakhtiran hale wong kang sombong mutabakhtiran hale wong kang sombong wa idza masalan nalikane ngenani ing insan apa syaru kaalanan kealanan maksudnya kealanan itu al-faqru tegese kefakiran wa syiddatul lan kangelan karena mongko ana sapa insan iku yausan wong kang akeh putus asane qanutan tegese wong kang mutung wa rahmatillah saking rahmati Gusti Allah. Kul ngucap sira kulun utawi saben-saben siji minna saking ingsun wa mingkum lan saking sira kabeh iku ya amalu wa gawe sapa kulun. Kul ngucap sira kulun utawi saben-saben siji minna saking ingsun wa mingkum lan saking sira kabeh iku ya amalu wa gawe sapa kulun ala syakilatihi ing atase dalane kulun. Maksud syakilah niku tariqatihi tegese dalane kulun. Farabbukum mongko utahe pangeran sira kabeh iku alam farabbukum mongko utahe pangeran sira kabeh iku alam luwih pirsa sapa rabbiman kelawan wong huwa kang utahe man iku ahda sabila iku ahda luwih
oleh pituduh apane sabilan dalane tariqon tegese dalane fayusibu mongko maringi ganjaran sapa Gusti Allah atau rabbukum niku hu ing man huwa ahda sabila hu ing man wa yas'alunaka 'anir ruh ila akhirih sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 76. Qala ta'ala wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Wa in, dan sungguh, kadu, mereka itu hampir la yastafizzunaka minal ard, membuatmu gelisah, susah, mereka mengganggu, memusuhimu minal ardi, dari bumi. Maksudnya ardil Madinah, bumi kota Madinah, ardil Madinah gitu ya, ardil Madinah, liyukhrijuka minha, supaya kamu mengeluarkan darinya. Jadi diusir. Wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila, seandainya mereka mengusirmu dari sana, seandainya hal itu terjadi, la yalbathuna khilafaka illa qalila, niscaya sepeninggalmu, sejak Kanjeng Nabi terusir dari tempat tersebut, mereka tidak akan tinggal melainkan sebentar, illa qalila, thumma yuhlakuna, kemudian mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya orang-orang masih mengusir dari Madinah, dari kota Makkah diusir gitu, ke Taif diusir, ke Madinah seandainya diusir pula, maka apa yang berlaku, orang-orang yang mengusir itu akan binasa. Sunnata man qad arsalna qablaka bi rusulina, hal ini adalah seperti kebiasaan dan ketetapan sunnah orang-orang yang telah kami utus sebelummu, yakni para utusan. Artinya kalau sudah utusan-utusan atau rasul-rasul itu kemudian mereka diusir, ya mereka yang mengusir itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tajidu sunnatina tahwila, dan ketetapan tersebut, siapa yang mengusir, siapa yang mengganggu para utusan itu kemudian dibinasakan. Kebiasaan seperti ini, ketetapan seperti itu tidak ada yang bisa merubah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, qala ta'ala aqimis shalah liduluki syamsi ila wasaqil laili. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Maksudnya dirikan salat itu adalah dum ala ada'is shalah allati faradahullahu alaika, senantiasalah kamu melanggengkan untuk melaksanakan salat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni salat 5 waktu. Teruslah lakukan salat
liduluki syamsi, lakukan sholat sejak tergelincirnya matahari, tergelincirnya sampai gelapnya malam, ila wasakil lail, dan juga wa Qur'an al-fajri, yakni salat subuh. Artinya lakukanlah salat 5 waktu mulai dari tergelincirnya matahari sampai malam. Maksudnya 5 waktu, termasuk di situ Qur'an al-fajri, yakni salat subuh. Salat subuh. Salat subuh ini disebutkan secara khusus. Meskipun salat 5 waktu semuanya wajib, tapi subuh itu lebih penting sehingga disebutkan secara tersendiri, wa Qur'an al-fajri. Kenapa demikian? Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Karena salat subuh itu disaksikan. Disaksikan apa? Tashhaduhu malaikatul laili wa malaikatun nahar. Karena pas subuh itu ganti sip, pergantian malaikat malam dengan malaikat siang, sehingga kalau salat subuh itu disaksikan oleh 2 malaikat. Malaikat siang menyaksikan, malaikat malam pun juga ikut menyaksikan. Itu maksudnya inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Di dalam hadis disebutkan innalillahi malaikatan yata'aqabuna fikum. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang mereka silih berganti atau gantian sip kalau orang kerja, ya. Malaikatun bil laili, malaikat malam, wa malaikatun bin nahar, dan malaikat siang yang bertugas di siang hari. Fayajtami'una inda salati subhi. Mereka semua berkumpul atau bertemu, malaikat siang dan malam itu pada waktu salat subuh, wa inda salatil asyri, begitu juga pada waktu salat asar. Karena salat asar itu salat pergantian siang ke malam, kalau subuh malam ke siang, ya. Fayas'adul ladina batu fikum, maka yang semalaman bertugas mencatat amal itu, mereka kemudian naik. Fayas'alukumullahu wa a'lam bihim fayaqul, maka kemudian tatkala naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah bertanya kepada mereka, hai malaikat pengawas, malaikat pencatat amal, madza taraktum ibadi, tatkala kamu meninggalkan hambaku, mereka sedang ngapain? Allah tanya kepada malaikat, dan Allah wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Allah bertanya kepada malaikat, madza taraktum ibadi, tatkala kamu meninggalkan hamba-hambaku, mereka lagi ngapain? Fayaqulun, para malaikat pencatat amal itu kemudian berkata, taraknahum wa hum yusallun, tatkala kami meninggalkan mereka, mereka sedang salat, yaitu salat subuh. Wa atainahum wa hum yusallun, dan tatkala kami mendatangi mereka, mereka juga keadaan salat. Malaikat sip malam itu kan bertugas mulai dari asar sampai subuh. Jadi pas asar mereka datang, orang-orang lega sedang salat. Pada waktu meninggalkan, waktu mau naik ke langit, maka malaikat menemukan orang-orang juga sedang salat. Wa atainahum wa akhadha Malik min ayah anna salatal wusta hiya shalah subuh. Maka Imam Malik mengambil dari ayat ini yang dimaksud dengan salat wusta itu adalah salat subuh. Salat wusta itu salat pertengahan. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Secara khusus disebutkan salat wusta, maksudnya kata Imam Malik itu adalah salat subuh. Mengingat salat yang disebutkan di antara 5 waktu di sini adalah salat subuh, yaitu Qur'anal fajri. Maka salat subuh diperhatikan betul. Para santri tirakate salat 5 waktu. Wabil khusus salat subuh. Ojo sampai ketinggalan sedikit-sedikit. Jangan sampai ketinggalan sama sekali urusan salat subuh. Jadi salat subuh jangan sampai ketinggalan.
Jadi 5 waktu diperhatikan, dilakukan betul, tapi kalau salat subuh lebih lagi diperhatikan, itu salat subuh ya. Makanya Mbah Yai Hamid itu satu ketika didatangi oleh alumninya ya, ada santrinya, Pak Kiai kula niki sudah pulang ke rumah dan kehidupan kula niki sulit, ekonominya sulit. Maka beliau mengatakan, kamu salat subuh enggak? Berjamaah enggak salat subuh? Mboten. Ya iku. Jadi santri kepingin mulai dadi wong sugih diperhatikan salat subuh jamaah aja sampai telat. Ya. Salat 5 waktu memang harus dilakukan dengan jamaah, diperhatikan, tapi lebih lagi diperhatikan urusan salat subuh, dieling-eling ya salat subuh. Lan mari subuh aja turu. Karena waktu pagi itu waktu yang barokah. Kanjeng Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku pada pagi hari mereka. Nah, kalau didoakan oleh Kanjeng Nabi, kamu zikir, kamu berdoa, kamu ngaji, melakukan amal saleh, maka kamu dapat keberkahan saat itu. Dan keberkahan itu, barokah itu an-numu wa ziyadah, artinya bertambah, bertumbuh, akhirnya menjadi banyak. Kalau ngaji barokah, ilmunya akan banyak dan bermanfaat. Kalau kamu kerja pagi hari, dan kalau kamu sudah pulang, maka pekerjaanmu akan berhasil. Tapi kalau kamu tidur, ya kamu nggak kebagian berkah yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak, dan dari sebagian malam fatahajjad, lakukan sholat, namanya sholat tahajud dari kata fatahajjad ya, sholat tahajud. Wa tahajjud fil asli minal hujud, tahajud itu kalau tahajjada, masjidnya tahajjada dari kata hajada, masdarnya hujudan. Hujud itu maknanya adalah an-naumu bil laili, tidur malam. Jadi tahajud itu makna aslinya adalah tidur malam. Tsumma stu'mila fis shalah bil laili, kemudian istilah tahajud dipergunakan untuk merujuk kepada makna salat malam ba'dal intibah minan naumi, yaitu setelah bangun dari tidur. Jadi tahajud itu sholat malam tapi orangnya bangun tidur. Jadi kalau tidak atau belum tidur kemudian sholat, itu tidak disebut dengan tahajud, tapi namanya qiyamul lail gitu. Karena tahajud sendiri artinya bangun tidur malam, tahajud itu. Maka yusta'malu fin naumi wa diddihi, maka tahajud itu dipergunakan untuk makna tidur dan sebaliknya tidur, yaitu melek, bangun ya. Karena hujud sendiri adalah an-naumu bil laili, tidur malam gitu. Tidur malam itu tahajud, tapi maknanya adalah bangun dari tidur malam. Fatahajjad, maka kalau fi'il amar fatahajjad, maka maknanya wal makna intabih min naumika, bangunlah kamu dari tidur. Wa minal laili, jadi malam, fatahajjad bihi, bangunlah kamu dari tidur. Wa shalli fi jawfil laili wan nasu niyam, dan salatlah kamu di tengah malam di saat orang-orang lagi terlelap tidur. Maka santri tangi wengi, jari syair itu salat wengi lakonono ya. Lakukanlah salat malam. Maka sifatnya orang mukmin yang dipesankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah itu membenci orang yang sifatnya jifatin bil laili wa himarin bin nahar,
jifatin billah. Jifa itu batang, bangkai. Cara basa Jawa iku lek bengi batang, turu tok. Ngelilir ora. Wong batang ya. Jifa, batang, dari kata batang, bangkai. Kalau malam seperti bangkai, himarin bin nahar. Kalau di siang hari kelakuannya kayak himar. Ngerti himar? Himar itu bodoh. Maksudnya apa? Alimin bi amrid dunia, jahilin bi amril akhirah. Urusan kerja cakang, tapi urusan ibadah males. Himar bisanya bekerja tok, tapi bodoh ya. Kama salil himari yahmilu asfara, seperti himar yang dia memuat kitab-kitab ya oleh keselit tok, tapi gak alim-alim. Himar itu oleh keselit tok. Himarin bil laili jifatin bil laili, himarin bin nahar. Itu ya orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menjadi bangkai. Jangan menjadi bangkai di malam hari. Adapun orang mukmin, maka dia itu ruhbanun bil laili wa fursanun fin nahar. Orang mukmin itu ruhban, seperti rahib, seperti pertapa. Maksudnya bangun malam, sholat. Kalau malam, wa fursanun fin nahar. Tapi kalau di siang hari seperti penunggang kuda. Artinya bekerja dengan giat. Tapi kalau malam tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ojo turu tok bengi iku, tangi yo. Maka pesannya Al-Maghfurlah Romo Hebat itu tangi yo wengi. Salat masih rong rakaat. Meskipun cuma 2 rakaat. Bangunlah malam salat meskipun cuma 2 rakaat. Maka santri saat durunge subuh kudu wis tangi, aja sampai subuh kait tangi. Bahkan subuh kerenan, ya belayan. Zaman Kanjeng Nabi ada orang yang model seperti itu. Ya Rasulullah, ada fulan itu loh, nggak pernah bangun malam, kemudian kerenan, bagaimana itu? Maka kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, zaka rajulun bala syaitan fi udhunai. Orang yang model seperti itu adalah orang yang kedua telinganya dikencingi oleh setan. Jadi kalau sepertiga malam ngelilir, nggak bangun, benakno selimut, kademen. Mari ngono kupinge ditutupi rada anget-anget. Ya iku rasane uyuhe setan. Ojo malah turu, ya tambah kebek iku uyune. Bangun. Makanya setiap orang itu pada waktu tidur, kata Kanjeng Nabi, itu diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Seperti ikatannya pocong, 3. Ya orang tidur diikat sama setan, dan setiap ikatan itu maka setan mengikatnya sambil mengatakan, tidurlah, tidur, malam ini malam panjang, kata setannya. Wis turu, ini malam panjang, enak-enak no turu, towok-towok no, tidurlah, tidur. 1 kali diikat, 2 kali, 3 kali diikat. Maka tatkala orang itu ngelilir, faidan tabaha min naumi fadzakarallah, tatkala dia ngelilir kemudian dia berzikir, alhamdulillah. Ngelilir langsung zikir, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma atam wa amatana wa alaihi nusyur. Alhamdulillah alladzi ahyana, yang telah, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan aku. Ba'da ma amatana, setelah mematikan aku, maksudnya setelah menidurkan aku. Karena betapa banyak orang tidur tapi gak bisa melek, kebabasan. Mati. Artinya apa? Tatkala ngelilir tangi, alhamdulillah si urip. Si diparingi urip be Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan nantinya. Tatkala dia ngelilir kemudian bangun, inhalat uqdah,
maka ikatan pertama dari 3 ikatan setan itu kemudian lepas. Tatkala orang itu setelah dia bangun kemudian dia ke toilet, kemudian dia ambil air wudhu, maka kemudian lepaslah ikatan yang kedua. Tatkala setelah dia wudhu kemudian dia sholat, maka terlepaslah ikatan yang ketiga, dan semua ikatan itu kemudian terlepas. Fa asbaha nasyitan, maka di pagi hari dia akan berada pada kondisi yang semangat dan bahagia. Adapun orang yang sebaliknya, tatkala tidur diikat oleh setan dengan 3 ikatan, tatkala ngelilir gak dzikir nang Gusti Allah, mek kelakuan tok, bareng turu meneh. Kemudian ngelilir bangun datang ke toilet bukan wudu, mek nguyut tok, turu meneh. Yo gak salat, maka pagi hari 3 ikatan setan itu masih ada. Kalau masih ada, maka di pagi hari dianya sumpek, ngelemprek, sumpek, mbuh gak ngerti karepe. Itu berarti masih ada ikatannya setan. Maka diperiksa, kalau kamu habis subuh kok sumpek, oh ono tali nih seannya, kudu dilepas itu. Talinya setan. Makanya santri sebelum subuh harus bangun, karena sebelum subuh itu sepertiga malam, dan sepertiga malam justru pintu langit dibuka, doa-doa diijabahi. Maka gunakan baca surat Waqiah ben rezekine banyak. Ya, kalau rezekinya banyak, kamu bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain, kepada bapak ibumu. Baca Waqiah mbek donga ya. Dongane mulai saiki, baca Waqiahnya mulai mondok ini, sehingga nanti pulang insya Allah tinggal panen. Baca Waqiah itu untuk santri itu seperti orang punya lahan, punya sawah, dan sawahnya mulai ditanemi. Tatkala pulang maka dia akan menuai hasilnya, panen hasilnya. Lah kalau di pondok gak pernah tirakat, gak pernah baca Waqiah, males-malesan, ya dia seperti punya tanah tapi tanahnya gak ditanemi. Apa yang tumbuh? Ya suket. Suket dijual ya laku tapi murah, gawe pangane wedhus. Ya murah gitu. Maka kalau kepingin santri pulang nanti sukses, doanya mulai sekarang, nabung doa mulai sekarang, nabung Waqiah mulai sekarang. Maka pulang nanti tinggal pecah celengannya gitu ya. Maka santri kudu sergep moco Waqiah. Dan tatkala kamu mondok, niatkan tidak hanya untuk menuntut ilmu, belajar agama, sekolah, tapi juga diniati bantu pekerjaan orang tua. Karena namanya orang bekerja itu ikhtiar, usaha. Adapun hasil itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala orang tua kamu yang bekerja di rumah, maka kamu yang mintakan kepada Allah, ya Allah turunkan rezeki yang barokah dan halal kepada kedua orang tuaku di rumah. Maka kalau demikian, kamu berkah kamu mondok tidak hanya ada di pondok, tapi berkahnya nyampe ke rumah kamu masing-masing. Dan kalau kamu terus mendoakan orang tua seperti itu, berarti kamu birrul walidain. Dan birrul walidain itu anak saleh, anak yang birrul walidain doanya mustajabah. Kalau doanya mustajabah, insya Allah kamu doa untuk kesuksesan kamu, maka Allah akan memudahkan. Setelah kamu lulus dari pesantren keluar, Allah akan mudahkan kamu. Kamu mau kerja, dimudahkan kerjanya. Kamu mau melanjutkan pendidikan, Allah mudahkan. Untuk nikah pun Allah akan mudahkan. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Setinggi apapun cita-cita kamu, Allah akan mudahkan untuk meraihnya. Maka jangan lupa setiap hari doakan orang tua, baca Waqiah untuk orang tua, terlebih sebelum subuh. Banguno, banguno. Maka didengeri sing turu subuh-subuh turu, bagaimana nasibnya nanti setelah pulang. Mesti berbeda, karena yang membalas itu bukan kita, yang memberi balasan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran fasyarrun. Orang yang berbuat baik dia akan dibalas dengan kebaikan, dan kejelekan juga demikian. Maka jadilah santri yang semangat
melakukan kebaikan, semangat untuk ibadah, semangat untuk berdoa, insya Allah tatkala pulang Allah akan memudahkan semua urusan kalian. Ilahiri Allah a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.